Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tangan Xiao yang sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, tubuh bodhisattva dibungkus dengan air liur transformasi. Ketika nyala api menyentuh air liur transformasi tubuh bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiao Yan mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap telah mengungkapkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiao Yan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, terasa sedikit kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih bodhisattva. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva dapat benar-benar membentuk benih bodhisattva? Mata Xiao Yan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit douzun karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas dousheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit douzun menerkamnya seperti ngengat tertarik pada api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga.
Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Douzuns yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jarinya, nyala api hijau putih yang mengelilingi pusaran keabu-abuan segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa sedikit suara gemericik saat itu menyerbu ke pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan kehidupan yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan Dou Qmu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi poison dan... Xiao Yan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiao Yan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan Dou Qi-nya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan keras di hadapan gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan! Jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu.
Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun Mighty-Wuful melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin Douki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih Tuhan. Xiaoyan berseru di dunia luar saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiaoyan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi menatap pria tua yang merayap di tanah di aula. Suaranya yang tenang, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di dalam aula membumbung tinggi. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit dozon di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxi yang telah lolos dari tangan Tian Huo Zunze. Dozun? Berapa banyak bintang Dozun? Riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang Dozun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara. Dia adalah bintang Dozun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman tergantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Dozun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di singgasana sedingin es sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang Dozun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok itu? Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan yang bahkan akan menyebabkan Douki membeku. Ceka-ceka, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam.
Hall of Souls? Kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh langka tamu. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ceka-ceka, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kita. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Bagaimana menurut Bing Zunze? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan serahkan yang lain padamu. Sosok manusia di singgasana sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Ceka-ceka, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiao Yan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah Pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, suos-suos, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini ada di kelas Dou Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah, karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Dou Zons berlutut dan menyambut sementara para elit Dou Zons menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan berjalan melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiao Yan gege. Dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.